Oke ya teman-teman Imawan dan Imawati, kita saksikan arahan singkat, petua singkat dari Ketua Umum DPIMM menjelang buka puasa. Pada udah Ketua Rian Petra Delja, saya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Yang saya hormati Mas Ketua Vokal Rawson Fikr yang sudah menyempatkan waktunya membuat forum ini, Mas Ode, teman-teman senior dan kawan-kawan seperjuangan yang saya banggakan. 8 menit ini tidak banyak ya, karena mungkin tadi sudah diulas sama Ode tentang bagaimana IMM di masa depan ya. Sebenarnya IMM masa depan itu tidak muluk-muluk ya. Pada dasarnya ingin perubahan jauh lebih baik daripada hari ini. Karena penilaian kita hari ini bahwa IMM belum cukup mampu mengkapitalisasi kebesarannya sebagai organisasi terbesar kemahasiswaan di Indonesia. Ya, kekuatan IMM hari ini hanya bersifat formalistik. Status kita sebagai aktivis IMM juga masih formalistik, belum mampu kita aktualisasikan dan belum mampu kita ejawantahkan di banyak hal. Maka IMM masa depan itu sederhananya ingin bahwa IMM hari ini lebih baik di kemudian hari. Pertama mungkin ini Komisar Rawson Fikr ya, Mas ya, tenaga pendidik ya. Ya mungkin barangkali hari ini kawan-kawan di Rawson Fikr merasakan ya, IMM hari ini mungkin teman-teman hari ini belum menemukan orientasi hidup sesungguhnya kali ya. Nah, inilah salah satu fenomena yang kita ingin urai di masa depan, bahwa masing-masing kader itu harus punya orientasi hidup. Aktivis itu juga punya orientasi hidup yang keberlangsungannya di masa depan. Nah, kebanyakan kita aktivis hari ini sebagai aktivis IMM, kita hanya melakukan hal-hal yang bersifat prosedural, administratif ya, perkaderan, membaca, menulis ya. Itu kewajiban primer. Nggak usah ikut organisasi, itu pun juga bisa kita lakukan. Membaca, menulis, karena itu bagian dari tanggung jawab sebagai mahasiswa. Nah, karena kita ini selain mahasiswa juga bagian dari aktivis IMM, tentu harus ada nilai plusnya, di mana harus ada capaian-capaian primer dan capaian-capaian tersier itu. Capaian primer itulah yang kemudian akan kita aktualisasikan di masa depan. Pertama, aktivis tidak boleh buta terhadap karirnya, ya kan? Selama ini kita agak cuek ya. Selama ini pikiran kita itu kan organisasi minded, apa-apa kita korbankan untuk organisasi. Ya, itu wajar. Tetapi kemudian yang harus kita ingat adalah apa juga yang kemudian bisa kita berikan kepada diri kita, dalam artian prestasi-prestasi yang kemudian menghantarkan kita kepada karir terbaik. Karena kalau karir kita bagus, IMM-nya bagus. Tapi kalau karir kita tidak cemerlang, maka IMM-nya akan gemerlap. Maka saya melihat ya, di berbagai wilayah ketika saya turun itu adanya disorientasi antara imajinasi kader dengan harapan masa depannya. Mungkin terlena karena statusnya sebagai aktivis ya, jadi orientasinya hanya membaca, menulis, melakukan kaderisasi. Itu saya bilang tadi, tidak usah di IMM, jadi mahasiswa biasa aja bisa itu. Tapi kan kita ada suatu hal yang lebih. Sebagai kader IMM punya tanggung jawab perkaderan, juga punya tanggung jawab gerakan dan tanggung jawab keberhasilan. Nah, mungkin tadi sudah dibahas deh ya. Saya hanya memperluruskan aja bahwa IMM di masa depan itu adalah IMM yang anti kegagalan di semua lini profesi. IMM masa depan itu adalah IMM yang merebut kembali semua keberhasilan di semua lini profesi. Sederhananya begitu. Ini udah azan belum ya? Hah? Jangan azan harus disegerakan Mas ya. Nah, saya sudah turun di, mungkin se-Indonesia ini saya sudah pergi di 32 provinsi. Saya
diskusi dengan komisariat, diskusi dengan cabang, DPD, bahkan dengan senior. Alhamdulillah ini tanggal 16 Maret ya 2024, dari range 100% itu yang berhasil itu baru 30% di semua lini profesi. Dan kita sudah hadir di Bumi Pertiwi ini di usia 60 tahun. Legislatif kita minim, eksekutif kita minim, yudikatif apalagi ASN nih. ASN ini profesi yang sekarang ini dijauhi oleh aktivis. Saya tidak tahu kenapa ya. Buktinya di berbagai kompetisi di ASN itu, saya tidak tahu kalau di Malang ya, kalau tapi di luar Malang itu sangat sedikit sekali. Makanya ketika saya jalan-jalan ke kementerian, deputi, dirjen itu hampir sudah tidak punya kita kader YMM itu. Yang konon katanya dulu kita banyak sekali. Artinya apa? Artinya hari ini kita belum mampu menemukan substansi orientasi hidup. Makanya saya bilang bahaya juga IMM ini. Semakin ber-IMM kita semakin kehilangan diri sendiri, semakin kehilangan harapan. Nah, akhirnya gerakan kita ini tidak terkontrol. Kritik ya kritik saja. Udah Jondir. Sudah ya? Ya kalau sudah kita cukupkan. Nah saya kira benang merahnya di situ. Orientasi IMM masa depan itu sederhananya adalah di kemudian hari tidak ada kegagalan lagi di ikatan kita ini. Orang-orang yang hadir dan lahir di sini adalah orang-orang yang betul membawa perubahan, membawa kebermanfaatan di semua lini profesi kehidupan. Makanya saya berharap ya kalau di usia senja saya ini periode terakhir saya ber-IMM. Dan IMM masa depan itu sesungguhnya teman-teman yang ada di sini. Karena teman-teman yang akan melanjutkan perjuangan IMM di kemudian hari. Kata Yusril, masyarakat kita itu belum siap untuk menuju Indonesia Emas 2045 ini. Sementara IMM masa depan itu yakin terhadap visi Indonesia Emas itu, ya kan? Nah, dengan optimisme yang IMM punya ini, kira-kira apa yang akan dilakukan? Baik, kenapa masih optimis IMM ini untuk menatap 2045? Seperti yang saya sampaikan, IMM ini adalah sumber daya manusia yang terlatih. IMM ini adalah sumber daya manusia yang terus dibekali pengetahuan-pengetahuan untuk menghadapi masa depan. Itu satu. Yang kedua, IMM ini hadir di semua lini jurusan. Atau kalau di kampus, IMM ini hampir ada di semua kampus, di semua fakultas dengan berbagai spesialisasi masing-masing. Ya, artinya IMM ini sudah mampu secara sistem mengkerangkeng fenomena-fenomena sosial itu sebenarnya. Hanya saja yang perlu untuk kemudian diluruskan adalah orientasi teman-teman ini agar kader-kader IMM ini tidak disorientasi mengenai kehidupan yang akan mereka hadapi setelah ini. IMM ini kan tempat kita melatih manusia yang nantinya akan kita lepas sebagai ya Rosan Fikir inilah ya, salah satunya sebagai pencerah, sebagai suluh di dalam setiap persoalan kehidupan masyarakat. Makanya saya sekarang menggiring supaya kader-kader IMM ini akrab dengan masyarakat. Kenapa masyarakat ini tidak terlalu siap dan tidak terlalu yakin terhadap generasi emas 2045? Karena generasinya dengan masyarakatnya itu terpisah. Mungkin kader IMM yang cenderung menggandrungi dirinya dengan status intelektual agak malu untuk bergaul dengan masyarakat, sehingga ada kegundahan secara psikologis di dalam masyarakat menatap masa depan. Makanya sekarang ini ada program saya itu satu komisariat satu desa binaan. Disitulah tempat kita berbaur, disitulah tempat kita hidup, menatap realitas sosial, saling berbagi, saling memberikan semangat satu sama lain di masyarakat, membangun peradaban di masyarakat, sehingga generasi emas itu betul-betul wujud dia. Kan sekarang ini antara masyarakat dan contohlah kader IMM dengan masyarakat ini kan ada gap ini, ada space yang terlalu jauh. Tidak hanya di Malang ya kali ya, atau di tempat saya pun selalu jauh. Jadi kita ini adalah memberikan status kepada diri kita bahwa kita ini adalah orang elit gitu. Orang elit yang kemudian hanya bisa berbicara apabila ditanya.
Nah, inilah yang kemudian membuat stigma baru di masyarakat bahwa tidak ada harapan untuk hari esok. Solusinya adalah selain menyiapkan diri kita di berbagai tingkatan lini profesi yang kita hadapi, kita juga harus sering-sering terjun ke masyarakat agar kita tahu nih apa yang sebenarnya masyarakat rasakan dan apa yang sebenarnya masyarakat butuhkan. Dan ia kan harus terlibat secara aktif di situ. Generasi 45 itu, emas itu tidak akan muncul tiba-tiba kalau tidak ada tidak ada latihan-latihannya. Bagaimana mungkin kader IMM bisa menyelesaikan masalah sementara tidak pernah terlibat dalam masalah, kecuali masalah pemilihan ketua umum barangkali ya. Masalah-masalah masyarakat kan nggak pernah terlibat. Analisis sosial, ya kan, minimalnya bagi-bagi bansos lah ya, nggak pernah terlibat. Kalau sering terlibat, maka akan banyak model penyelesaian masalah, dan di situ mendatangkan kedewasaan kader. Nah, inilah yang kemudian akan mengantarkan kita kepada sumber daya kader yang berkualitas. Kalau semua sumber daya kader yang ini semua berkualitas, maka generasi emas itu bukan imajinasi lagi, tapi sudah betul-betul di hadapan mata kita. Nah, sekarang ini yang kedua, apa pandangan kita terhadap generasi emas? Generasi yang seperti apa? Apakah memang emasnya banyak atau bagaimana? Generasi emas itu generasi yang produktif, generasi yang mengantarkan manfaat, generasi yang tidak menambah beban negara. Itu yang disampaikan, itu yang sederhananya generasi emas itu. Kalau semua kader IMM ini sukses di berbagai profesi, tidak akan membebani beban negara lagi. Misalnya ini sukses jadi guru sukses ya, kami itu berusaha minimal nggak nunggu beasiswa, bisa sekolah sendiri. Semakin banyak yang sukses, semakin banyak keberhasilan, maka semakin sedikit beban negara. Barulah di situ kemajuan ada di depan mata kita. Kalau selama kita ini membebani negara, apalagi membebani orang tua, tidak ada keberhasilan, tidak ada emas di situ. Yang ada kemelaratan nanti. Nah, maka ya memang masa depan itu anti kemelaratan. Makanya pencerdasan seperti ini, penguatan sumber daya manusia harus terus dilakukan. Itu tadi ya, satu komisariat satu desa. Yang keduanya itu just manting scholarship, itu bisa dilanjutkan. Artinya banyak program. Nah, karena waktunya singkat terbatas, nanti dibaca, enggak ditanya sama teman senior OD ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak.